Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada pertemuan yang sangat berbahagia hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta Allah berikan kepada kita kemudahan dalam beraktivitas, diberi kesehatan serta diberikan rezeki yang dapat memudahkan kita dalam mengarungi hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk kuliah kita pada kali ini terkait dengan pengertian sistem hukum. Nah, itu hari ini ya, karena kemarin kita sudah membahas terkait dengan subjek hukum, objek hukum dan sebagainya macamnya. Sekarang kita masuk poin yang selanjutnya, yaitu terkait dengan pengertian sistem hukum. Apa itu sistem hukum? Kita bahas dulu sistem. Nah, baru nanti kita sistem hukumnya. Sekarang sistem. Apa itu sistem? Secara umum, sistem itu berasal dari bahasa Latin, ya, bahasa Yunani yang artinya yaitu sistema. Yaitu dalam pengertian orang-orang Yunani mengatakan bahwa sistem itu berarti keseluruhan. Keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian. Itu disebut dengan sistem. Artinya keseluruhan yang berbagai macam-macam bagian-bagian. Nah, itu sistem, artinya kompleks di sana. Nah, kalau kita ambil salah seorang ahli dari Indonesia, yaitu Profesor Subekti, mengatakan bahwa sistem itu merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, yang keseluruhannya tersebut terdiri atas elemen-elemen, bagian-bagian yang semua itu saling berkaitan, yang semua itu digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu disebut dengan sistem menurut Profesor Subekti. Ini guru besar asal Indonesia. Nah, ini pengertian umum atau pengertian mudah yang dapat kita pahami terkait dengan sistem. Sebelum kita masuk kepada pengertian sistem hukum. Oke. Nah, lalu apa saja bagian-bagian atau elemen-elemen yang terdapat dalam sistem itu? Maka yang pertama itu adalah sistem itu terdiri dari hal-hal tertentu atau bagian-bagian tertentu. Itu yang pertama. Jadi sistem itu tidak berdiri sendiri, dia ada sebentuk gabungan-gabungan seperti itu. Ada bagian-bagiannya. Lalu yang kedua, elemen yang kedua dari sistem itu adalah di antara bagian-bagian tadi itu mereka saling berinteraksi. Nah, yang kedua adalah interaksi atau saling berhubungan antara bagian-bagian yang tadi. Itu unsur atau elemen yang kedua dari sistem. Lalu yang ketiga itu adalah adanya suatu yang mengikat. Ada sesuatu yang mengikat yang membuat bagian-bagian tadi menjadi satu kesatuan. Nah, itu merupakan 5 elemen-elemen yang ketiga dari sistem. Lalu yang keempat, sistem itu punya tujuan. Nah, punya cita-cita, yang tujuan ini dapat mensatukan antar bagian-bagian tadi, dapat memudahkan untuk mencapai tujuan. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, elemen dari sistem itu adalah berada dalam satu lingkungan yang kompleks. Nah, artinya tidak fokus pada satu sisi, satu bagian, tetapi terdiri dari berbagai macam sisi, berbagai macam bagian dan begitu kompleks. Nah, jadi 5 inilah yang menjadi unsur-unsur dari keberadaan sistem. Itu sistem. Nah, kalau kita kembangkan lagi masuk dalam sistem hukum, maka sistem hukum itu apa? Nah, kalau tadi kita memahami tadi kompleks, ya, bagian-bagiannya banyak, kompleks, saling berhubungan, punya tujuan, maka sama dengan sistem hukum. Sistem hukum tersebut juga merupakan satu kesatuan atau komponen-komponen yang kompleks, yang satu sama lain saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan. Nah, apa saja meliputi dari sistem hukum tersebut? Di antaranya itu adalah ciri-cirinya itu bisa jadi bagian-bagiannya itu seperti masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu atau pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum,
para pembentuk hukum, serta penerapan hukum dan evaluasi hukum. Nah, ini bagian-bagian dari sistem hukum. Artinya semua yang saya sebutkan tadi itu satu dengan yang lainnya saling berinteraksi dan saling mendukung satu kesatuannya itu untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tercapainya kesejahteraan. Makanya orientasi akhir dari keberadaan hukum tersebut adalah untuk agar supaya munculnya kesejahteraan. Kenapa tidak adil? Kenapa tidak bermanfaat? Ya, kalau sesuatu yang sudah adil, sesuatu yang sudah bermanfaat, pasti dia sejahtera. Nah, seperti itu. Lanjutnya adalah, maka sistem hukum itu punya dua pengertian. Yang pertama itu kita artikan dengan sistem hukum, yaitu sebagai pengertian satuan. Artinya sistem hukum tersebut punya tatanan, punya aturan tertentu, yaitu terdiri dari bagian-bagian yang tersusun. Nah, itu sistem hukum, pengertian yang pertama. Lalu yang pengertian yang kedua, sistem hukum tersebut bisa dikatakan sebagai suatu rencana atau metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Sesuatu tersebut maksudnya di sini adalah tujuan, cita-cita, keinginan apa yang akan dicapai oleh sistem hukum tersebut. Lanjut. Nah, sistem hukum terdiri atas 3 elemen yang mandiri. Nah, jadi sistem hukum yang kita bahas tadi, yang sudah kita sebutkan definisi-definisinya, contoh-contohnya, bagian yang kedua tadi, maka kita kembangkan lagi. Maka sistem hukum tersebut terdiri atas 3 elemen mandiri. Yang pertama itu adalah adanya keseluruhan aturan atau kaidah-kaidah dasar-dasar yang dirumuskan dalam pengadilan. Itu sistem hukum elemen yang mandiri yang pertama. Elemen ini tidak bisa dihilangkan. Lalu yang kedua adanya organisasi-organisasi atau peranata-peranata pelaksana hukum tersebut. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adanya keputusan-keputusan yang bersifat konkret, baik dari pejabat hukum ataupun masyarakat. Tetapi ini hanya mengarah kepada sesuatu tindakan yang berhubungan dengan hukum tadi, bukan dengan yang lain hukum. Jadi yang pertama tadi adalah adanya keseluruhan aturan atau kaidah. Lalu yang kedua adanya organisasi-organisasi atau peranata pejabat pelaksana. Lalu yang terakhir yang ketiga itu adalah adanya keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan hukum yang diperbuat oleh para penegak hukum atau masyarakat yang patuh kepada hukum, yang orientasinya itu atau cakupannya itu adalah terkait dengan hukum. Lanjut. Maka kalau kita tinjau terkait dengan keberlakuan hukum, maka keadaan yang dapat mempengaruhi keberlakuan hukum tersebut adalah 3. Jadi kalau kita tinjau keadaan keberlakuan hukum tersebut terhadap sistem hukum, maka dapat kita golongkan menjadi 3. Saya ulangi lagi, keadaan yang dapat mempengaruhi keberlakuan suatu sistem hukum lebih kurang ada 3. Jadi saya ringkaskan saja supaya mudah untuk memahami. Yang pertama itu disebut dengan hukum represif. Apa itu hukum represif? Hukum represif itu adalah hukum yang dijadikan oleh para penguasa atau para pemegang tampuk kekuasaan, pejabat, presiden atau semacam itu, untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dan dijadikan dasar keabsahannya melalui pengamanan untuk masyarakat. Akan tetapi hukum ini cenderung menimbulkan anarkis, cenderung menimbulkan arogansi, cenderung menimbulkan absolut kekuasaan. Kenapa? Karena hukum dijadikan oleh penguasa sebagai alat kekuasaan untuk melakukan hal-hal keinginan para penguasa, sehingga masyarakat-masyarakat yang bisa kita katakan berseberangan pemikiran atau kritis terhadap
pemerintah atau penguasa, maka akan berlakulah hukum ini kepada mereka, sehingga penguasa akan berpandangan kepada masyarakatnya paranoid, ketakutan yang berlebihan, sehingga mereka harus dihukum, harus dipenjara, harus diwaspadai, harus dimata-matai. Jadi hukum itu digunakan sebagai alat pemaksa atas tindakan pelegalan pengesahan perbuatan pemerintah. Nah, ini tidak akan menghasilkan rasa keadilan hukum yang seperti ini, yaitu hukum represif. Yang kedua, hukum responsif. Nah, dilihat dari sistem mempengaruhi keberlakuan hukum tadi, yaitu yang kedua, sistem hukum responsif, atau disebut juga dengan populistik. Nah, apa itu? Hukum responsif ini adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan juga memenuhi harapan masyarakat. Nah, selanjutnya itu, hukum responsif ini dalam proses pembuatannya juga melibatkan masyarakat secara umum, baik itu orang-orang akademisi, organisasi, cendekia, tokoh-tokoh agama, para ulama, tokoh adat, tokoh sosial, atau pribadi-pribadi yang dianggap mumpuni dalam bidangnya. Mereka diundang untuk memberikan masukan-masukan, memberikan harapan-harapan, memberikan pandangan-pandangan terkait dengan hukum yang akan mereka buat. Nah, jadi sehingga hukum responsif ini lebih dirasakan oleh masyarakat tepat dalam hal materinya, dalam hal isinya. Kenapa tepat? Karena hukum tersebut dibuat berdasarkan peninjauan, meminta pandangan-pandangan orang-orang yang dianggap mumpuni dalam bidangnya terkait dengan hukum yang akan dibuat. Nah, jadi pemerintah dalam hukum responsif ini bersifat terbuka, tidak arogansi, tidak sewenang-wenang, dan tidak merasa hebat. Nah, ini yang berbahaya. Mereka menerima masukan dari para orang-orang, baik itu orang-orang yang berseberangan pemikiran atau ide dari mereka, ataupun yang sama ide dari mereka. Nah, seperti itu ya. Ini disebut dengan hukum responsif. Terakhir, hukum konservatif. Hukum ini juga disebut dengan hukum ortodoks atau elitis. Nah, apa yang maksud dengan hukum ini? Hukum ini isinya lebih mengarah kepada pencerminan keinginan visi sosial elit politik di orang tertentu, atau bisa juga lebih mencerminkan inginnya pemerintah yang bersifat positivis dan instrumentalis. Nah, hukum konservatif atau ortodoks atau elitis ini dalam proses pembuatannya tidak melibatkan masyarakat atau tuntutan kelompok, apalagi individu, sehingga hukum yang konservatif ini dirasakan oleh masyarakat tidak menguntungkan mereka. Kenapa? Karena bisa dikatakan tuntutan mereka, ide-ide mereka tidak tersalurkan, tidak terwakili oleh hukum yang dibuat. Dalam artian, peran masyarakat, tokoh masyarakat, baik itu orang-orang cendekiawan atau ulama atau tokoh adat, tokoh sosial lainnya, memiliki peran yang sangat kecil atau mungkin tidak ada. Nah, sehingga hukum-hukum tersebut mengkerdilkan partisipasi masyarakat dalam hal pembuatan hukum tadi, sehingga hukum tersebut lebih mewakili kelompok-kelompok elit, keinginan-keinginan, pencerminan daripada harapannya para penguasa, para pejabat, para pemerintahan. Nah, jadi inilah yang disebut dengan kondisi-kondisi keberlakuan sistem hukum yang berlaku di masyarakat, keadaan-keadaannya, yaitu hukum represif, hukum konservatif atau ortodoks atau elitis, lalu yang ketiga yaitu hukum responsif atau populistik. Jadi di antara tiga hukum tadi, hukum responsif, hukum
di antara yang ketiga tadi, yaitu hukum represif, hukum responsif atau populistik, dan hukum ortodoks, maka di antara yang ketiga ini yang akan memberikan kemakmuran insya Allah kepada masyarakat itu adalah hukum yang membuka diri, baik itu proses pembuatannya, ada diskusi, ada musyawarah, yaitu hukum responsif, yang diharapkan dengan keberlakuan hukum ini akan memberikan rasa keamanan, rasa nyaman, rasa kedamaian dalam hati dan dalam sosial masyarakat. Nah, jadi harapan kita semoga masyarakat pemerintah kita dapat menerapkan sistem hukum responsif ini yang kita pandang lebih baik daripada hukum yang lain terkait dengan pandangan-pandangan mereka, pandangan-pandangan yang melibatkan masyarakat secara umum, sehingga tidak terjadi di hari yang akan datang hukum-hukum yang bersifat tidak bersifat hanya mewakili segolongan orang. Ini berbahaya karena kita orang-orang Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kebudayaan, kebiasaan, serta banyak juga agama yang ada di negara kita. Jadi demikianlah kuliah kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga diri di rumah, dimanapun berada. Jadilah orang yang bermanfaat untuk negara, untuk agama, untuk keluarga. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, and comment.